Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memimpin doa pada hari ini sebelum kita mulai belajar, silakan. Silakan kalian. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kalian. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin semuanya. Baik. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Seperti biasa, sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, Pak Musdi sudah membiasakan karakter mulia pada diri kalian, yaitu 1 menit untuk menerapkan menjaga kursi serta membersihkan. Barangkali masih ada sampah-sampah yang ada di lantai serta di bawah meja dan kursi. Silakan 1 menit diperiksa. Ya, siap dan bergerak. Nah, meja kursinya diluruskan, dirapikan. Keindahan itu bagian dari upaya kita melakukan kenyamanan belajar. Oke, sudah? Oke, anak-anakku sekalian. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Muslim akan absen terlebih dahulu. Apakah ada di antara kalian yang tidak hadir? Ada ya? Ada. Absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir? Yang tidak ada siapa saja? 1, kedua, Garu. Siapa lagi? Winda. Winda, Winda. Setelah itu siapa lagi? Ya, anak sekalian, kita doakan teman kita yang tidak hadir karena sakit dan juga karena mengantar orang tua. Mudah-mudahan yang sakit lekas sembuh dan yang mengantar orang tua berobat, mudah-mudahan terlantar dan orang tuanya segera diberikan kesembuhan. Amin. Terima kasih. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalau sebelumnya di bab 3 kita sudah membahas tentang pengertian munafik dan keras hati, kemudian juga ciri-ciri munafik dan juga ciri-ciri keras hati. Maka pada hari ini kita akan membahas tentang apakah ada keterkaitan, keterhubungan antara sifat munafik dan keras hati dengan keterbelakangan umat, keterbelakangan masyarakat, kemunduran umat atau kemunduran masyarakat. Kemudian juga yang kedua, bagaimana strategi atau cara kita untuk menghindarkan diri dari sifat munafik dan sifat keras hati. Jadi anak-anak sekalian, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Apa keterkaitan, apakah ada keterhubungan
antara sifat munafik dan keras hati dengan kemunduran umat, kemunduran masyarakat, dan juga bagaimana cara serta strategi kita dalam menjauhkan diri kita, menghindarkan diri kita dari sifat munafik dan sifat keras hati. Anak-anak sekalian, model pembelajaran yang akan kita pakai adalah inquiry based learning. Ya, nanti kalian akan mendiskusikan dengan kelompok kalian masing-masing, dengan kelompok yang sudah ya terbentuk di antara kalian, menganalisa ya, dari video pembelajaran yang nanti akan kita tonton bersama-sama, apakah memang ada ya, keterkaitan antara sifat munafik dan keras hati dengan keterbelakangan umat, dan juga bagaimana strategi kita sebagai umat Islam untuk menghindarkan diri dari sifat munafik dan keras hati. Jadi anak-anak sekalian, silahkan videonya ditayangkan. Jumpa lagi bersama channel Sitomtek. Pada video kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam sesuai dengan kurikulum PTK untuk kelas 12 baik SMK maupun SMA. Bab yang ketiga, munafik dan keras hati tidak akan pernah maju. Pada video kali ini ada 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang munafik, yang kedua keras hati, dan yang ketiga keras kepala. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, munafik. Al-Quran mengungkapkan tentang 3 tipologi golongan manusia yang disebutkan secara berurutan pada awal surat Al-Baqarah ayat 1-20, yaitu golongan orang yang beriman, kufur, dan munafik. Pada ayat 1-5 membahas mengenai orang-orang mukmin, ayat 6-7 mengenai orang-orang kafir, dan ayat 8-20 membicarakan mengenai orang-orang munafik. Dari ketiga kategori ini, ketika orang munafik adalah yang akan berbahaya, sebab kelompok ini sangat sulit dikenali. It's easy because I used to. Here's how I keep track of all my tasks. I start by breaking up everything I need to get done, and I list to do it. Next, I set a priority and Ciri-ciri munafik. Dalam sebuah hadis disebutkan, ayatul munafiqi thalathun, idza hadatsa kadzdzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Artinya, Rasulullah SAW bersabda, pada orang munafik ada 3. Apabila berkata ia berbohong, apabila berjanji mengingkari, dan apabila percaya mengkhianati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bahaya dari sifat munafik. Yang pertama, bahaya terhadap diri sendiri. Orang munafik akan merasa tidak tenang karena ia takut akan gangguan orang lain dari sifat dusta dan khianat. Ia akan menderita sakit hati yang akhirnya akan mendapatkan kesengsaraan di dunia dan akhirat. Yang kedua, bahaya terhadap orang lain. Orang munafik hatinya selalu kotor, ia selalu berangan-angan untuk mencari kesempatan dan keuntungan tanpa memperhatikan norma-norma kebenaran, sehingga sangat merugikan orang lain. Karakteristik orang munafik dalam Al-Quran: yang pertama, bohong. Kedua, menjadikan sumpah kebohongannya sebagai tameng, tidak menghalangi jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, tidak aman. Kelima, jelek hati, penuh tampilan menarik tapi rusak hatinya. Yang ketujuh, manis perkataan tapi buruk hatinya. 8, berusaha atau zudon. 9, berpaling dan sombong. 10, melarang orang lain berintak. Dan yang 11, bermaksud mengusir orang mukmin dan merasa lebih kuat. Yang harus kita lakukan terhadap orang-orang munafik: yang pertama, jangan diikuti dan jangan dihiraukan gangguannya, serta bertawakallah kepada Allah. Kedua, harus tabayun atau mencari kebenaran jika dapat berita dari orang munafik. Ketiga, jangan berteman dengan orang munafik jika mereka mengajak dan mencela Al-Quran. Keempat, selalu bersikap hati-hati dan waspada terhadap orang munafik. Serta yang kelima, tegas dan bersikap keras terhadap orang munafik.
Pembahasan yang kedua yaitu keras hati. Menurut kamus bahasa Arab, keras hati sama dengan qaswatul qalb, artinya kekerasan hati atau kegelisahan. Dalam kehidupan modern yang perubahan-perubahannya begitu cepat, terkadang hati manusia yang tidak kuat bisa berubah-ubah. Adapun tanda kerasnya hati adalah ketika keburukan dan perbuatan dosa tidak lagi membuat hatinya terluka. Begitu pula ketika kebodohannya dan ketidaktahuannya tentang akidah dan keyakinannya yang rusak tidak lagi melukai hatinya. Macam-macam hati. Yang pertama, hati yang sehat atau qalbun salim. Kedua, hati yang mati atau mayyitun qalb. Dan yang ketiga, hati yang sakit atau mayyitun qalb. Yang pertama, hati yang sehat atau qalbun salim. Qalbun salim adalah kalbu yang berilmu atau mengetahui bahwa Allah itu adalah kebenaran. Hari iman itu pasti tiba tanpa keraguan, dan Allah akan membangkitkan siapa saja yang ada di dalam kuburan. Qalbun salim adalah kalbu yang bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hati yang mati atau mayyitun qalb. Hati seperti ini tidak mengenal Tuhannya, tidak menyembahnya, tidak merasa memerintahnya, tidak mencintainya dan tidak rindu kepadanya. Hati tersebut berdiri dari antara syahwat dan kelezatannya, kendali di dalamnya terdapat murka dan marah. Hawa nafsu merupakan pemimpinnya dan syahwat adalah panglimanya. Kebodohan adalah pengemudinya dan mana yang merupakan kendaraannya. Keberadaannya di dunia sama seperti gambaran barang yang paling dicintai. Yang ketiga, hati yang sakit atau maridul qalb. Hati yang tetapi mempunyai penyakit, ini mempunyai materi yang sangat menarik. Ketika ia memenangkan pertarungan itu, maka di dalamnya terdapat kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan, keikhlasan dan ketawakan kepadanya. Di dalamnya juga terdapat kecintaan kepada nafsu, keinginan dan usaha untuk mendapatkannya. Rasa dengki, takabur, bangga diri, kecintaan berkuasa itulah materi yang dapat membinasakannya. Tanda-tanda mengerasnya hati. Jadi anak-anakku sekalian, itulah tadi gambaran ya, munafik dan keras hati yang begitu berbahaya dalam kehidupan kita semuanya. Yang kalau di sebuah masyarakat itu ada manusia atau banyak manusia, orang atau banyak orang yang dia terjangkit dalam dirinya sifat munafik dan keras hati, maka akan timbul bahaya baik bagi orang itu maupun bagi lingkungannya. Karena itu anak-anak sekalian, tugas kalian berikutnya adalah silahkan nanti diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing, apa kira-kira apakah ada keterkaitan antara sifat munafik dan keras hati dengan keterbelakangan masyarakat yang maju-maju. Nah, gara-gara sifat munafik dan keras hati, apakah ada keterkaitan itu? Dan yang kedua, apa kira-kira strategi atau kiat agar kita terhindar dari sifat munafik dan keras hati pada diri kita masing-masing. Tetapi sebelum kita mulai diskusi, kalian mulai diskusi, pasti berdoa menanyakan kepada kalian kelompok bebas, apa kira-kira pengertian munafik? Anak kelompok dari kelompok B, apa anak kira-kira munafik itu apa sih? Munafik itu kata anak adalah sifat seseorang yang menyembunyikan keburukan dan menampakkan kebaikan. Jadi tidak sama antara apa yang ada di dalam hatinya dengan apa yang diucapkannya atau dilakukannya. Maka itu menurut anak. Ada yang memberikan pendapat lain tentang pengertian munafik? Silakan siapa? Oh, Hari. Menurut Hari apa pengertian munafik?
Orang yang menunjukkan perilaku yang berbeda dengan yang dia ucapkan. Antara ucapan dan perilakunya berbeda dan nggak sama antara ucapannya dengan perbuatannya. Terakhir, siapa yang punya pendapat lain tentang pengertian munafik? Ipa. Oke, Ipa, silakan Ipa. Menurut kamu apa deh pengertian munafik? Kalau menurut saya sih sikap munafik itu sifat atau sikap seseorang yang menampakkan kebaikan di luar, tapi menyembunyikan keburukan atau niat jahat di dalam hati. Oke, hampir sama dengan pengertian yang tadi disampaikan Ana ya. Sifat orang yang menampakkan kebaikan ya, di luarnya dan menyembunyikan keburukan yang ada di dalamnya. Jadi tidak sama dengan kenyataan di dalam hatinya dia kafir misalkan, tapi yang dia tampakkan dia seolah-olah muslim ya. Atau juga sebaliknya, atau juga sebenarnya dia itu benci sama seseorang ya, tetapi yang dia tampakkan seolah-olah dia mencintai seseorang. Oke, jadi anak-anak sekalian, seperti yang disampaikan oleh teman-teman kalian tentang terkait dengan pengertian munafik, yaitulah ya, jadi munafik adalah orang yang menampakkan sesuatu yang berbeda dengan kenyataannya ya, jadi munafik itu orangnya sifatnya adalah nifaq, orang yang menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keislaman. Pada dasarnya itulah pengertian munafik sebagaimana yang dulu pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Orang datang di hadapan Nabi mengaku beriman, padahal dia sebenarnya kafir. Oke, itu terkait dengan pengertian munafik. Sebelum kalian berdiskusi, apa ciri-cirinya? Saya minta dari kelompok A terkait dengan ciri-ciri munafik, silakan Farul. Farel. Ciri-ciri orang munafik itu bila dia berbicara itu berdusta, Pak. Keren. Apabila dia berbicara dia berdusta alias bohong. Yang kedua, Jika dia berjanji dan mengingkari janji. apabila dia berjanji sama orang lain dia nggak menepati janjinya alias ingkar janji. Yang ketiga, Jika dipercaya dan berkhianat. apabila dia diberi amanat atau diberi kepercayaan dan dia berkhianat, tidak menjalankan amanat itu. Ada yang bisa memberikan tambahan barangkali yang terkait dengan ciri-ciri orang munafik? Ada yang punya pendapat lain? Oke, kalau nggak ada, Pak Muslim tegaskan. Memang itulah di antara ciri orang munafik sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadis sahihnya. Ya, tadi sudah seperti yang kita tonton dalam video yang ada, bahwa ayatul munafiqin satu al-talatul tidak ada sadaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza qulina qana. Ciri-ciri orang munafik itu ada tiga. Apabila dia berbicara berbohong, apabila dia berjanji ingkar, dan apabila dia beri amanat dia berkhianat. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah luar biasa. Silahkan dimulai berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silahkan cari apakah ada keterkaitan ya antara sifat munafik dan keras hati dengan keterbelakangan umat. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara atau strategi kita agar bisa terhindar dari sifat munafik dan keras hati. Oke, silakan masing-masing mendiskusikan dengan kelompoknya dua hal tersebut. Silakan diskusi dimulai. Selama 15 menit, aku akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk mendiskusikan dua hal tersebut. Dan nanti setelah itu masing-masing mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan.
depan. Mudah-mudahan bisa mewakili seluruh kelompok yang ada. Ya, kelompok yang pertama nanti akan mempresentasikan, nanti kita undi. Ya, siapa yang beruntung, dialah yang akan menjadi kelompok mempresentasikan diskusi ke depan. Yang pertama nanti akan mempresentasikan tentang apakah ada keterkaitan, bukan jawaban, apakah ada keterkaitan antara sifat munafik dan keras hati dengan keterbelakangan umat atau masyarakat. Itu yang akan dipresentasikan dari kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua mempresentasikan apa upaya atau kiat yang harus kita lakukan untuk menghindarkan diri dari sifat munafik dan keras hati. Ya, biar adil, nanti kita akan undi siapa atau kelompok mana yang akan mempresentasikan hasil diskusinya dan tampil ke depan. Masih 1 menit lagi. Oke, sudah siap? Siap. Oke, sudah siap. Kita akan undi kelompok yang akan tampil presentasi ke depan. Jadi kelompok pertama kemarin sudah kita sepakati, namanya kelompok Abu Bakar, kelompok Umar, kelompok Usman, kelompok Ali. Ya, jadi saya lagi kelompok Abu Bakar, kelompok Umar, kelompok Usman, kelompok Ali. Ya, siapa nanti yang akan keluar undiannya dan kemudian dia maju untuk presentasi. Sudah siap ya? Oke, sudah siap semuanya. Menjadi saksi maju ke depan. Satu aja, Satria. Kita akan undi, ya, bukan rekayasa. Kelompok mana yang akan tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pilih yang pertama, silakan Satria. Oke, buka. Abu Bakar, Pak. Alhamdulillah, kamu Abu Bakar ya, yang akan mempresentasikan yang pertama. Kemudian berikutnya akan dipilih. Umar. Kelompok Umar ternyata urut Abu Bakar Umar. Oke, ya. Karena tidak ada rekayasa, maka kelompok Abu Bakar dan Umar harus lapang dada. Bahkan ini menjadi kesempatan yang positif kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan memilih siapa yang akan tampil terlebih dahulu, Abu Bakar atau Umar? Umar. Oke, kelompok Umar. Kelompok Umar akan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Silakan cukup diwakili oleh 3 orang saja untuk maju ke depan mewakili kelompok diskusi mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirat Allah yang mana berkanan dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di dalam keadaan senang bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok Umar akan mempresentasikan kaitan sifat munafik dan keras hati dengan ketertindalan umat. Yang mana sebelum presentasi dimulai dari kita menggunakan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ana Putri Alhamdulillah sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Gauja Kaliani. Perkenalkan, nama saya Taufik Adiansa
mereka tidak dihargai keberadaannya. Orang yang keras hati pada umumnya memiliki sikap malas dan tidak mau dinasihati. Meskipun dirinya banyak berbuat kesalahan, karena malas dan tidak mau menerima nasihat dari orang lain, itulah membuat mereka biasanya tidak maju hidupnya. Demikian juga umat masyarakat yang keras hati, pasti mereka akan tertinggal dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Orang yang memiliki sifat keras hati pasti malas belajar dan mengambil pelajaran hidup dari orang lain. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Naomi. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan dari materi-materi yang kami bacakan. Kesimpulannya yaitu sifat keras hati membuat umat sulit menerima nasihat dan berubah. Sedangkan sifat munafik menimbulkan perpecahan dan hilangnya kepercayaan. Kedua hal ini menjadi sebab ketertinggalan umat. Sudah harus dihindari agar umat dapat bersatu dan lebih maju. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan apresiasi. Oke, karena waktu nanti silahkan dikasih tambahan atau barangkali ada pertanyaan. Kita tunggu kelompok Abu Bakar untuk bisa nanti apresiasinya atau nanti masukannya atau tambahnya bersama-sama aja setelah kelompok Abu Bakar maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok Abu Bakar ambil ke depan. Ya, silakan kelompok yang lain ya dengan catatan-catatannya yang ada, silakan disiapkan nanti untuk bisa disampaikan. Ya, silakan kelompok Abu Bakar yang sudah dapat nasib baik ya, hasil ujian tadi. Silakan yang disepakati untuk mewakili presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan untuk upaya menghindari sifat munafik dan keras hati yang akan dijelaskan oleh Fahri dari sifat munafiknya. Oke ya, kelompok Abu Bakar akan menjelaskan hasil diskusi kepada kita semuanya terkait dengan bagaimana kiat ya, atau upaya yang harus kita lakukan untuk menghindari sifat munafik dan keras hati dari dalam diri kita masing-masing. Silakan. Jadi setelah adanya kaitan sifat munafik, di sini juga ada upaya dari sifat munafik. Yang pertama yaitu membiasakan berkata jujur. Yang kedua, berusaha bersikap amanah. Yang ketiga, rajin beribadah. Dan yang keempat, berkumpul dengan orang-orang yang jujur. Nah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Fahri terkait dan materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Muhammad Abdul dari sifat keras hati. Pada Abdul, saya persilakan. Upaya menghindarkan diri dari keras hati. Silakan Abdul. Yaitu yang satu, bertaubat kepada Allah dengan membaca istighfar dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, memperbanyak ibadah kepada Allah. Dan yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang soleh. Dan yang keempat, mau mendengarkan nasihat dan masukan dari orang lain. Oke, terima kasih kepada Abdul Rashid. Mungkin itu saja yang kami bisa jelaskan. Mohon maaf kepada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita berikan apresiasi yang luar biasa kepada kelompok Abu Bakar yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya kepada kita semuanya. Dan sekarang silahkan kalau ada yang ingin disampaikan, apakah berupa masukan, saran kepada kelompok yang tadi telah mempresentasikan diskusinya, Pak Muslim, silakan. Ya, silakan. Kalau ada. Yang ditujukan kepada kelompok Umar, silakan kelompok Umar siap-siap. Kan tadi menurut kelompok umat kan ini yang dijelaskan oleh kelompok umat tadi tentang kaitan sifat
sekali ya. Ya karena tadi dia hanya menyampaikan adanya keterkaitan ya, tapi tidak menyampaikan apa upaya, apa kiat yang harus dilakukan untuk menghindarkan diri dari sifat munafik dan firasati. Kelompok Umar silahkan menjawab. Kan kelompok Usman, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, saya persilakan. Pertanyaan buat kelompok Abu Bakar. Pertanyaan ditujukan kepada kelompok Abu Bakar. Siap-siap. Pertanyaannya kan kemarin dari demo kemarin dari gedung DPR yang banyak yang dibakar. Di bulan Agustus kemarin ya? Ya, Oke. banyak kerusuhan yang terjadi di Jakarta. Apakah itu tuh ada kaitannya dengan sifat munafik atau enggak? Sifat munafik dari anggota DPR atau sifat munafik dari pemimpin kita gitu ya? Sehingga rakyat kecewa dengan janji mereka, ada hubungannya dengan itu atau tidak? Ya. Oke. Pertanyaan yang kontekstual. Terima kasih banyak. Oke, silakan kelompok Abu Bakar dan untuk bisa memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok Usman. Pada kelompok Abu Bakar, saya persilahkan. Ya, setelah kita bersama-sama saling menyimak dengan sungguh-sungguh dengan seksama presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan jawaban yang juga diberikan oleh masing-masing kelompok yang telah melakukan presentasi atas pertanyaan-pertanyaan yang ada, maka Pak Muslih akan memberikan penguatan kepada kalian semuanya. Jadi yang harus sekalian, ternyata kita sepakat dari diskusi yang ada tadi bahwa sifat munafik dan sifat keras hati itu ada kaitannya ya dengan keterbelakangan umat atau kemunduran individu. Jadi di sebuah masyarakat itu kalau banyak orang-orang yang munafik, apalagi mereka adalah para pemimpin, wakil-wakil rakyat yang ketika mereka kampanye berjanji ingin menyejahterakan rakyat, ingin membuka lapangan kerja dan seterusnya, tetapi ternyata mereka hanya janji-janji belaka, omong-omong kosong. Maka ternyata itu akan bisa menimbulkan konflik di tengah masyarakat, akan bisa kemudian menimbulkan kekecewaan masyarakat, dan puncaknya kemarin sama-sama kita saksikan ya. Kemudian masyarakat tidak percaya dengan pemimpinnya, dengan wakil rakyatnya, dan kemudian mereka berontak. Meskipun kita tidak membenarkan ya, sikap-sikap anarkis dan penjara seperti itu, kita tidak memberikan pembenaran. Tetapi ternyata kita sepakat ada kaitan antara sifat munafik dan keras hati dengan keterbelakangan dan kemunduran masyarakat. Karena kalau masyarakat kecewa, ya, kemudian mereka berbuat rusuh, infrastruktur yang sudah dibangun bagus rusak lagi, mulai bangun dari nol lagi. Ya. Janji-janji yang diberikan oleh pemimpin kita, oleh wakil rakyat yang ingin membangun jalan tidak mereka tunaikan, yang ingin memberikan lapangan kerja kepada masyarakat tidak mereka tunaikan. Itu masyarakat tidak ada solusi. Masyarakat hanya berputar-putar dengan persoalan mereka yang tidak bergeser untuk sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak sekalian, kita telah menemukan banyak kiat, banyak cara untuk menghindarkan diri dari sifat munafik dan keras hati. Ya, di antaranya kita harus berusaha untuk selalu jujur meskipun kadang pahit, kadang tidak nyaman, tapi harus jujur. Kemudian juga kita harus senantiasa menjaga amanah yang diberikan kepada kita. Ya, apapun dari ketua OSIS, dari ketua kelas, dari bendahara kelas, amanah yang diberikan itu harus kita berikan dengan sebaik-baiknya. Anak-anak sekalian, juga tadi hasil presentasi yang sama-sama kita simak. Ya, untuk bisa menghindarkan diri dari sifat munafik dan keras hati, juga diantaranya memperbanyak ibadah, berkumpul dengan orang-orang yang baik,
Jadi itulah kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan membawa banyak manfaat dan kebaikan dalam hidup kita semuanya. Tidak hanya berhenti di ruang diskusi kita, di ruang pembelajaran kita pada siang hari ini, tetapi juga harus kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Jauhkan sifat munafik dan keras hati dari diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian, terima kasih atas perhatian dan kontribusi kalian yang luar biasa dalam diskusi pada hari ini. Kita akan bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang dengan membahas bab baru, yaitu warisan di dalam Islam. Mudah-mudahan kita semuanya siap walafiat. Jumpa kembali pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mari kita bersama-sama tutup pertemuan pada hari ini dengan membaca hamdalah. Mudah-mudahan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.